Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa agar apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan bernilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Kompetensi intinya seperti ini. Selanjutnya adapun indikatornya adalah untuk persepsinya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Di antara yang mereka sembunyikan itu, maksudnya itu ialah Tuhan akan mengutus seorang nabi dari keturunan Ismail yang akan membangun umat yang besar di belakang hari, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, artinya ada kebenaran, ada kejujuran, ada berkaitan dengan tidak menyembunyikan kejujuran, kebenaran. Selanjutnya pendalaman materi, yaitu tentang memahami makna kejujuran. Perilaku jujur merupakan salah satu perilaku mulia orang yang beriman dan berilmu. Kejujuran harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, masyarakat, berbangsa, begitu juga bernegara. Pengertian jujur. Seperti apa pengertian jujur? Jadi, kata jujur berasal dari kata sidik, artinya benar. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejujuran berasal dari kata yang artinya lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus atau ikhlas, sehingga jujur dapat diartikan sebagai perilaku yang mencerminkan kesesuaian antar ucapan dan perbuatan, informasi dan kenyataan, ketegasan, kemantapan hati, serta sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan atau kebohongan. Selanjutnya, menurut Imam Al-Ghazali, berkaitan tentang kejujuran, sifat jujur dibagi menjadi 3. Yang pertama, jujur berniat, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Jadi jujur yang menurut Imam Al-Ghazali, jujur dalam niat yaitu kehendak, yaitu dorongan dalam melakukan sesuatu untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau jujur dalam perkataan yaitu menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan kenyataan. Dan yang ketiga, jujur dalam perbuatan yaitu adanya kesesuaian antara yang diniatkan dan diucapkan dengan apa yang dia perbuatkan. Selanjutnya, bukti kejujuran yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya atau jujur karena kejujurannya.
Selanjutnya, keutamaan orang yang berperilaku jujur. Jadi seperti apa keutamaan orang yang berperilaku jujur? Ya, akan mendapat, yang pertama akan memperoleh keselamatan. Ya, jadi orang yang selalu berbuat kejujuran, kehidupannya akan selamat. Ya, jadi keselamatan yang dimaksud di sini yaitu apabila orang dalam keadaan jujur, ya tidak akan ada masalah. Yang kedua, akan memperoleh ketenangan jiwa. Ya, dapat dipahami bahwa orang yang melakukan kejujuran, orang yang berbuat kejujuran itu hatinya selalu tenang, orang yang selalu tenang, kehidupannya tentram. Ya, karena dengan adanya kejujuran itu, dengan sikap kejujuran, kehidupan yang dia alami, yang dia laksanakan tidak dibuat-buat dan tidak ada keterpaksaan. Selanjutnya, memperoleh keberkahan di dalam hidupnya. Ya, orang yang berkata jujur itu kehidupannya akan menimbulkan keberkahan. Keberkahan yang dimaksud di sini adalah yaitu orang yang jujur akan disukai banyak orang. Maka dari itu orang akan percaya bahwa kita akan mempunyai banyak keluarga, kita akan mempunyai banyak sahabat. Ya, keberkahan di situ akan mendekat. Selanjutnya, tercatat sebagai ahli kebenaran. Ya, ini orang yang berlaku jujur itu akan dipercayai banyak orang. Selanjutnya, jujur sebagai sebab datangnya maghfirat atau ampunan. Maksudnya di sini maghfirat yaitu manusia itu tidak lepas dari kesalahan atau dosa. Apabila ada orang yang pernah melakukan kebohongan, lantas dia telah melakukan jujur, dia mengakui kesalahannya, ampunan itu akan datang. Ya, bahwa orang akan merasa percaya. Selanjutnya, mendapatkan pahala yang besar. Ya, jadi imbalannya tidak cuma hanya di dunia, akan tetapi di akhirat akan mendapat pahala yang besar. Selanjutnya, jujur sebagai sebab akan diperbaiki dan diterima amalan-amalan lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat jujur itu ya menjadi sebab akan diperbaiki dan diterima amalan-amalan lainnya. Jadi orang jujur itu menjadi sebab amalan-amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sifat kejujurannya, kelakuan kejujurannya. Selanjutnya, terhindar dari kemunafikan. Ya, ini jelas apabila ada orang yang sifatnya jujur itu akan terhindar dari kemunafikan. Kemunafikan di sini yaitu sesuai dengan perkataan dan perbuatannya, sesuai dengan tingkah lakunya, sesuai dengan kesehariannya. Selanjutnya, unsur-unsur kejujuran. Ya, jadi ada unsur-unsur kejujuran. Apa yang disebut unsur? Unsur itu adalah sebagai dasar perilaku seseorang. Jadi orang akan melakukan kejujuran ada dasar-dasarnya. Yang pertama, berkata dengan benar hal yang terjadi. Ya, jadi harus pertama berkata dengan benar hal yang terjadi. Jadi kalau hoax itu jangan diucapkan, jangan disebarkan. Yang kedua, dilandasi dengan keikhlasan, tidak ada keterpaksaan. Yang ketiga, menganut kepercayaan. Ya, jadi saling percaya. Yang keempat, merupakan fakta dan tidak berdusta. Ya. Selanjutnya, penerapan perilaku jujur. Ya, ini di lingkungan sekolah ya. Tidak boleh ya menyontek. Selanjutnya, bertanya kepada guru jika ada yang belum dipahami.
Ya, ini berkaitan proses belajar mengajar ya. Apabila ada sesuatu yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Itu merupakan cerminan sikap kejujuran. Selanjutnya, meminta izin apabila hendak keluar kelas. Ya, ini minta izin ya. Ini cerminan kejujuran. Ya, meminta izin, tidak langsung keluar dan tujuannya jelas. Selanjutnya, tidak berbohong kepada orang lain. Ya, tidak berbohong. Ini perilaku ya, tidak berbohong kepada orang, bukan cuma kepada keluarga, bukan cuma kepada saudara kerabat dekat, masyarakat, dan semua orang yang ada di sekelilingnya harus tidak berbohong. Selanjutnya, ya, setelah kita mempelajari daripada materi, daripada teorinya, seperti apa aplikasi nilai keimanan, seperti apa aplikasi keimanan dan sikap sosial kita kepada orang. Ya, seperti apa? Sebagai seorang muslim, Anda harus membiasakan diri berperilaku yang pertama jujur. Ya, baik di lingkungan rumah, ya, di rumah, di sekolah maupun masyarakat, karena perilaku jujur akan mendatangkan banyak dampak positif. Ya, seperti tadi materi-materi kita, itu dampak positifnya. Dampak positifnya apa? Kita akan dipercaya sama orang lain. Dampak negatifnya apa? Kita akan dicap sebagai orang munafik. Bagi diri sendiri akan banyak dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Apabila membiasakan diri berperilaku jujur, maka dalam diri Anda akan tumbuh sikap religius, agama yang baik, jujur, disiplin, kerja keras, bertanggung jawab. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat, dapat dipahami, dan dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian pembelajaran jarak jauh kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.